Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full spoiler manga One Piece chapter 1173 berjudul Warrior Generation. Ditemani ya dengan cover request yang bertemakan Usopp menunggu untuk menangkap beberapa kumbang dengan madu di ujung hidungnya. Dan kita melihat juga Chopper bersembunyi di balik pohon menatap madu di hidung Usopp sambil menjilat bibirnya, alias Chopper ngiler. Agak sus ya. Kemudian diketahui chapter kali ini dimulai dengan Dory, Brogy, serta para raksasa yang terkena domi reversi menyerang desa barat dalam double halaman yang sangat luar biasa. Lalu seorang Zoro datang dan mulai melompat di atas kepala mereka. Dengan cara itu Zoro tidak akan terkepung oleh raksasa dan tidak akan terpengaruh oleh domi reversi. Kemudian ya, saat Zoro mencapai pusat kelompok raksasa yang terkena domi reversi, Zoro melompat lebih tinggi lagi dan menyerang mereka dengan Santorio Ogi Rokudo no Suji. Dan ya, itu sangat epic. Dan kemudian dalam halaman gan yang sangat epic pula, kita bisa melihat Dory dan Brogy menyerang Zoro dan bersama-sama. Tapi Zoro menggunakan pedangnya untuk melontarkan dirinya keluar dari area tersebut, sehingga Dory dan Brogy malah saling menebas satu sama lain. Dan adegan ini mengingatkan pada pertarungan waktu di Little Garden. Namun kali ini serangan mereka memotong bagian tubuh mereka pula. Kemudian ya, pindah ke Brook yang kita bisa melihat kalau Brook itu masih terikat. Dan Brook diketahui merangkak di tanah sampai dia mencapai Gunko. Bejir, jadi Brook kayak ulat sagu ya. Yang mana saat mencapai tepat Gunko, Brook memanggilnya dengan sebutan Princess Suri. Karena Brook mengira Gunko pasti berhubungan dengan Putri Suri, karena seharusnya Putri Suri sekarang saat ini berusia 80 tahun. Dimana kemudiannya dengan raut wajah yang marah, Brook berkata di sana, wajah itu, rambut biru, iris mata dengan warna berbeda, dan ada hubungannya dengan tanah suci. Belum lagi kecintaanmu pada musikku. Ya, semuanya cocok. Benarkah Putri Suri? Aku sama sekali tidak ingin mengingatmu. Kau pembunuh ayah, pria yang kau renggut nyawanya itu, Onjin Pelamat yang sangat berjasa bagiku. Lalu setelah mendengar kata-kata itu ya, kata-kata Brook yang sangat dalam, Gunko sempat kembali sadar sesaat. Terlihat di sana Gunko mulai merengah-rengah, namun Imo tidak mau membiarkan Gunko merebut kembali kendali atas tubuhnya. Dan di sana Imo berkata, Gunko, kau jangan bilang padamu kalau kau mulai mengingat sesuatu. Lalu Gunko berteriak dan juga berkata, wah, lari Brook. Dimana di sana ya Gunko berhasil membebaskan Brook dan kru topi jerami dari panah-panahnya itu. Tapi Imo kembali mengambil alih dan membuat Gunko menyerang Brook. Lalu di saat yang sama Sanji mencapai Nami. Semuanya saat ini sudah terbebas dari ikatan panah Gunko. Namun hanya Robin yang tidak bisa bergerak karena Robin masih terjebak oleh sulur-sulur atau duri miliknya Summer. Kemudian Yasin beralih pindah ke anak-anak Giant yang mencapai tempat Summer dan juga kapal yang ada di pelabuhan. Sementara orang tua mereka yaitu Ripley dan juga ada Giant lainnya menyusul mereka, tapi terhalang oleh Nika atau monster Nika yang ini. Tetapi mereka semua dengan berani menyerang Nika monster tersebut bersama-sama karena mereka juga adalah warrior generation. Tapi Nika MMA tersebut atau monster itu berhasil menahan serangan mereka dan kini justru menyerang balik orang tua anak-anak tersebut. Kemudian di sisi lainnya kita melihat God, Goldberg dan juga Ruth berada di dekat area tempat anak-anak serta orang tua itu yang lagi bertarung ya.
Tetapi mereka tidak akan sempat tiba untuk menolong meski berlari. Jadi Gert dan Goldberg memutuskan untuk menyerang dari jarak jauh untuk mengalahkan monster Nika tersebut. Dimana ya Gert dan Goldberg menggunakan pose serangan yang sama seperti Dory dan Broggy. Dan di sana Gert berkata kepada Goldberg, "Ayo lakukan ini Goldberg." Lalu keduanya berkata double commanding. Tapi di saat yang sama Ruth berkata pula, Tunggu, aku akan ikut juga. Kita akan menyelamatkan kalian sebentar lagi, saudaraku yang terhormat." Lalu ketiganya berkata triple commanding, Goku, Sovereignty, Roaring Nation. Dimana ya Gert, Goldberg, dan Ruth menggabungkan kekuatan mereka dan melancarkan serangan yang sangat epik menembus tubuh Nika monster tersebut. Dan di halaman terakhir pada chapter kali ini kita melihat monster Nika tersebut terhempaskan ke arah Summer. Tapi Summer menggunakan gada berdurinya untuk menghempaskannya menjauh. Namun Nika monster tersebut justru jatuh menimpa kapal yang ada di sana yang digunakan untuk menculik anak-anak, dan kapal itu tenggelam karena monster Nika. Dan chapter kali ini ya berakhir dengan ekspresi wajah Summer yang terkejut dan berkata, "Itu jatuh ke kapal. Oh shit." Dan ya full spoiler sampai di sini, yang mana minggu depan tidak libur. Dan selanjutnya kita akan sedikit komentar lah ya. Dan seharusnya kalian juga sadar ya, ada beberapa poin yang sebelumnya itu berbeda. Seperti ternyata yang jadi halangan monster di sini adalah Nika. Di spoiler sebelumnya dikatakan kalau monster yang menghalangi itu adalah Mother. Tapi ya itu keliru rupanya. Kemudian terkait bagaimana Brook akhirnya lepas dan semacamnya, itu karena Gunko yang emang melepaskannya. Dan di sini setidaknya kita punya kepastian juga berdasarkan dari map dan full spoiler dari Redon ini ya. Summer ternyata sudah ada di dekat pelabuhan atau kapal. Artinya Summer ada di sini. Sehingga konflik besar yang akan terjadi di sini tentu saja Summer, Ripley, Oimo, Gert, Goldberg, dan juga Ruth. Lalu ya kalau ditanya siapa lagi orang yang akan membantu di area ini atau di sekitar sini, salah satunya pasti rombongan yang ada di sini atau di tempat Mugiwara Ichime yang tertangkap yang saat ini sudah bebas. Karena ada satu yang masih terperangkap, yaitu Robin, yang tidak bisa bergerak. Karena kita tahu ya Robin ini terikat karena ulahnya Summer. Dan untuk saat ini nggak ada yang tahu apakah Mugiwara Ichime yang ada di sini bisa melepaskan akar itu tanpa harus pergi ke tempatnya Summer. Tapi jika ada yang bisa pergi, itu kemungkinan Sanji sih. Lalu jika ditanya pula apakah mungkin Sanji melawan Summer, pertama Sanji unggul di udara. Sanji bisa mengatasi trap berduri milik Summer yang sebelumnya ya Gaban sampai harus memeting kapaknya untuk menghindar. Sanji dengan Skywalk seharusnya itu bukan suatu masalah yang berarti. Tapi bagaimana Sanji melawan akar pedang Summer? Gaban bisa mengatasinya karena Gaban punya kapak senjata tajam. Lalu bagaimana dengan Sanji? Apakah Sanji hanya akan menghindar atau Brook akan membantu? Ya siapa yang tahu ya. Cuman aku sedikit berharap ya kalau Sanji ini teknik tendangannya akan tajam. Atau mungkin dibakar pakai api, ya itu bisa juga sih. Selain itu ya, dengan hancurnya kapal yang ditunjukkan untuk mengangkut para anak-anak Giant ini, apakah ini akan menjadi akhir dari rencana para God Knight dan Imu? Dan pertanyaannya, apa yang akan terjadi setelahnya? Apakah mereka akan memilih kabur karena tidak mungkin membawa anak-anak Giant ini? Ataukah justru mereka akan mulai agresif dengan mulai ingin membunuh anak-anak agar warga Elbaf itu tidak berkutik? Ataukah nyawa Summer terancam di sini karena blunder?
Selain itu ya, seperti yang kita duga di video sebelumnya, sepertinya selama tidak berpijak di antara mereka yang terkena Domi reversi, itu tidak akan jadi suatu masalah atau tidak terkena rules dari peraturan Domi reversi jika berdiri lurus di antara para yang terkena Domi reversi. Sehingga Zoro terbang adalah solusi untuk menghindari dari Domi reversi. Dan satu hal kemudian yang jadi menarik pula di sini adalah apa yang akan terjadi kepada Dory dan Brogy setelah saling merobek tubuh mereka itu. Seharusnya ya bisa regen seperti yang terjadi di saat God Valley yang dialami oleh Rock di Zebek. Tapi apakah akan ada skenario yang lain di sini? Karena pada dasarnya perubahan yang terjadi itu cukup berbeda. Tapi apakah akan ada skenario lainnya? Ya, itu adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab di next chapter. Dan bagaimana menurut kalian full spoiler kali ini?